Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat rahmatnya, hidayahnya, serta pertolongannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan melalui video presentasi kelas 6, masih dalam bab 3. Kemarin sudah dibahas tentang haji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya dengan subjudul umrah. Ini merupakan bagian yang kelima dari bab 3. Umrah dalam bahasa Arab artinya berziarah. Sedangkan menurut istilah, umrah artinya berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul dengan tata cara tertentu. Umrah bisa merupakan rangkaian yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Bisa juga merupakan ibadah tersendiri yang dapat dilaksanakan setiap waktu, baik pada saat musim haji atau di luar musim haji. Nah, anak-anakku sekalian, jadi umrah ini kita itu berkunjung ke Baitullah, ya, ke Mekah sana untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul dengan mengikuti tata cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Anak-anakku, umrah ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama ketika kita berangkat menunaikan ibadah haji, dan bisa juga dilaksanakan tersendiri, yaitu selain atau tidak bergabung dalam ibadah haji pada musim haji. Akan tetapi kalau pada musim haji, orang yang berhaji biasanya akan sekaligus melakukan ibadah umrah. Ya, tapi kalau umrah mau tersendiri, umrah ini bisa dilaksanakan di waktu kapan saja selain pada musim haji. Kalau ibadah haji harus dilaksanakan pada musim haji, sedangkan umrah boleh dilaksanakan pada musim haji dan boleh juga menggunakan waktu yang lain atau bukan pada waktu musim haji. Anak-anakku sekalian, mengenai hukum ibadah umrah ini ada dikatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Bisa dilaksanakan saat ibadah haji, dan itu memang biasanya secara otomatis apabila orang ibadah haji itu akan melaksanakan umrah juga. Jadi ibadah umrah ini walaupun sunnah, ya, ibadah sunnah,
ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, pahalanya sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau pada bulan Ramadan itu orang yang melaksanakan umrah itu akan mendapatkan pahala setara dengan pahalanya ibadah haji. Ya, sangat besar sekali. Keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan pada orang-orang yang mau beribadah umrah saat di bulan Ramadan. Nah, apabila punya kelapangan rezeki, maka silahkan saja untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah ketentuan umrah. Jadi umrah itu juga ada syaratnya. Syarat-syarat ibadah umrah itu sama dengan syarat ibadah haji. Rukun umrah ada 3 di sini. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau wajibnya umrah, ya, ini yang pelaksanaannya berihram dari miqat yang sudah ditentukan, ya. Kemudian sambil melafalkan niatnya. Yang B, tahallul dengan mencukur rambut kepala atau memotong beberapa helai rambut. Jadi ini sama ya, syarat ibadah umrah dan syarat ibadah haji itu sama. Nanti ada pembahasannya. Ihram, rukunnya ihram, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Berniat, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Pelaksanaan ibadahnya sama, hampir sama ini dengan ibadah haji, ya. Cuman kalau ibadah haji itu nanti ada yang kemarin dibahas tuh pelaksanaannya itu ada wajibnya, ada umrahnya juga gitu. Wajibnya, yang rukunnya yang harus dilaksanakan tuh apa gitu kan. Tapi kalau ditinggalkan umpamanya tidak berniat, nah itu sudah tidak melaksanakan ibadah umrah tersebut. Umpamanya kalau umrah berangkat umrah, kita melaksanakan ibadah umrah di Mekah sana, kalau kita tidak tawaf, nah umrahnya tidak sah, ya kan? Tidak sa'i atau lari-lari antara Safa dan Marwah, maka umrahnya tidak sah. Nah, ini rukunnya harus ada pada umrah tersebut. Kemudian wajib pada pelaksanaan umrah yang harus dilaksanakan berihram, ini dari miqat yang sudah ditentukan. Sambil melafalkan niatnya silahkan, dalam hati juga boleh diucapkan. Kemudian mencukur rambut, tahallul ya. Tahallul ini
dengan mencukur rambut kepala atau memotong beberapa helai rambut. Biasanya kalau mencukur rambut kepala ini yang sering dilakukan kebanyakan daripada hanya memotong beberapa helai rambut. Mungkin kalau yang laki-laki ini biasanya mencukur semuanya, ya kan, pendek jadi rambutnya. Kalau yang perempuan ini beberapa helai sudah memenuhi syarat wajibnya umrah. Baiklah anak-anakku, mungkin ini pada pembahasan umrah dengan judul sub bagian ketiga, urutan tata cara ibadah umrah. Yang pertama, ini secara singkat saja Ustadz sampaikan. Rangkaian ibadah umrah dimulai dari mikat. Orang yang berumrah disunahkan mandi, memakai wangian pada anggota badannya, memakai kain ihram bagi laki-laki dan menutup aurat bagi perempuan. Setelah itu pergi ke tempat mikat yang sudah ditentukan. Kemudian yang B, berniat untuk umrah dan melafalkan labbaika umratan. Nanti berniat untuk umrah di sana. Yang C, memperbanyak bacaan talbiyah saat berangkat dari tempat mikot ke Masjidil Haram. Jamaah memperbanyak bacaan talbiyah. Yang D, tawaf dengan mengelilingi Ka'bah dimulai dari sudut Hajar Aswad. Jadi mengelilingi Ka'bah itu tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Nanti ada batu Hajar Aswad, situ ada batu yang kalau tidak salah itu berwarna hitam. Nanti mencium batunya, ya, Hajar Aswadnya, atau melambaikan tangan dari jauh sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi yang tidak bisa mencium bisa melambaikan tangannya saja. Yang E, pada waktu tawaf Ka'bah harus selalu di sebelah kiri. Disunahkan untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan menyelimpangkan kain ihram dengan membuka pundak bagian kanan bagi pria. Ini pada waktu tawaf kita ini memutar ke kiri, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Disunahkan untuk 3 putaran pertama dan menyelimpangkan kain ihram dengan buka pundak menyelimpangkan kain ihram dengan buka pundak bagian kanan bagi pria, ya, karena pria ini auratnya dari pusat sampai kedua lutut, ya. Jadi kalau bagian atasnya kelihatan enggak apa ya namanya, sudah tertutup auratnya. Nah. Oke, berikutnya memperbanyak doa selama tawaf, ya. Silahkan berdoa ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Nanti biasanya kalau umroh itu ada yang memandu, haji juga ada yang memandu bila kita belum bisa. Ketika melewati pojok Yamani atau rukun Yamani disunahkan mengusapnya atau tidak menciumnya. Kemudian selanjutnya di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa ini sudah hafal semuanya. Alhamdulillah. Artinya, ya Tuhan kami, ya Rabb kami,
berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Setelah selesai berkeliling 7 putaran mengelilingi Ka'bah, jamaah pria kembali menutupkan kain ihramnya ke bahu kanannya. Selanjutnya sesuai tawaf disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, selesai tawaf, setelah selesai tawaf itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika tidak mampu karena misalnya desak-desakan, jadi boleh sholat di bagian mana saja dari Masjidil Haram dengan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini sudah hafal juga anak-anakku. Setelah itu bergerak menuju Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Disunahkan naik ke Bukit Safa dengan membaca doa sambil mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dan mempercepat langkahnya pada 2 tanda berwarna hijau. Kemudian naik ke Bukit Marwah dan melakukan seperti yang dilakukan sebelumnya, melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali dan memperbanyak membaca doa di antara keduanya. Setelah selesai sa'i, kemudian tahalul dengan mencukur rambut atau memotong beberapa helai rambut. Baiklah anak-anakku, mungkin ini yang terakhir dari pembahasan bab 3, tata cara urutan ibadah umrah. Bisa dibaca-baca lagi di bukunya, silahkan. Dan nanti kegiatan selanjutnya adalah ada informasi berikutnya. Baiklah anak-anakku, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.